Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dedi R. Ghazali dalam channel Sipir Penjara. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengisian daftar riwayat hidup di SSCN. Kemarin saya sudah membuat video di bagian pertama tentang tips sekaligus cara pengisian data perorangan. Silakan yang belum nonton bisa ditonton terlebih dahulu. Saya sertakan linknya di kolom komentar dan deskripsi. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas tentang pengisian data pendidikan, pekerjaan, dan keluarga sekaligus organisasi. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung kita bahas saja. Nah, kita menuju ke menu data pendidikan. Jadi ini saya pakai buku panduan pedoman dari BKN untuk pengisian DRH. Langkah keduanya adalah pengisian data pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, jadi sebelum mengisi data pendidikan ini, silahkan disiapkan dulu ijazah dari SD, SMP, SMA. Nah, kalau teman-teman menjaga tahanan kan daftarnya SMA, makanya yang disiapkan ijazah SD, SMP, SMA itu untuk pengisian. Sedangkan untuk yang diupload itu nanti cuma ijazah terakhir untuk mendaftar, yaitu SMA. Bagi teman-teman yang mendaftar dengan sarjana S1, silahkan disiapkan ijazah dari SD sampai SLTA. Karena apa? Karena tidak bisa mengisi riwayat ijazah di atas ijazah yang digunakan untuk mendaftar. Jadi begini, misalkan teman-teman lulusan S1 tapi daftarnya penjaga tahanan pakai ijazah SLTA. Nah, ijazah S1-nya itu tidak akan bisa dimasukkan karena maksimal yang bisa masuk adalah data SMA. Kita lanjutkan. Oke, di sini kalau teman-teman bisa lihat ini ada tabel pendidikan. Ada menu tambah pendidikan dan ubah. Jadi langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah mengubah data yang sudah otomatis terisi. Nah, data yang otomatis terisi ini adalah data-data yang merupakan data ketika teman-teman mendaftar pakai SLTA, yang masuk ya data SLTA-nya. Kalau S1 yang masuk S1-nya. Nah, silahkan untuk klik tombol ubah sehingga akan muncul kolom seperti ini. Nah, ini contoh untuk S1-nya. Nah, ini adalah data-data yang terisi karena memang itu diisi sejak teman-teman mendaftar dan datanya di-load di bagian ini. Nah, kan kadang ada yang dulu pas mendaftar itu salah memasukkan nomor ijazah, ada yang salah memasukkan tanggal ijazah, salah memasukkan nama pejabatnya, dan di sini bisa diganti teman-teman. Jadi ini silahkan dikoreksi terlebih dahulu. Jangan buru-buru menambahkan data pendidikan, tapi silahkan dikoreksi dulu data yang sudah ada di situ, yaitu data ketika teman-teman mendaftar dengan cara klik ubah. Kita bahas untuk kolom per kolomnya. Nah, ini contoh untuk S1 tingkat pendidikan, itu nanti ada menu drop down di sini. Silahkan itu nanti dipilih S1 atau SLTA sederajat. Jurusan. Nah, jurusan ini bagi teman-teman yang mendaftar S1 kan itu nanti akan otomatis ketik beberapa karakter lalu tunggu kata yang disarankan auto complete. Jadi cukup ketikkan beberapa karakter, misalkan di sini pendidikan bahasa, nanti akan muncul pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa apa. Nah, silakan dipilih sesuai dengan ijazahnya teman-teman. Nama sekolah atau PT, nah ini disesuaikan dengan ijazah juga. Akreditasi, nah ini banyak pertanyaan. Akreditasi itu adalah akreditasi ketika teman-teman lulus. Jadi bukan akreditasi yang sekarang, tapi akreditasi ketika teman-teman dulu lulus. Misalkan lulus tahun 2019 ya, yang ditulis adalah akreditasi sekolah teman-teman di tahun 2019 itu apa. Nah, tempat ini disesuaikan juga dengan tempat sekolahnya teman-teman atau tempat kuliahnya teman-teman. Nah, di sini itu kan Semarang kota. Jadi ini tingkatnya kota ataupun kabupaten. Misalkan di sekolah kabupaten mana, dan itu nanti silakan diisi dengan nama kabupatennya.
tidak perlu diisi dengan alamat sekolah lengkap, nggak usah. Jadi tempat itu cukup diisi dengan nama kabupaten ataupun kotanya. Nomor ijazah, nah ini yang sering keliru. Nomor ijazah itu saya pakai data yang SLTA dulu saja bagi teman-teman yang SLTA sederajat ya. Nah ini kita lanjutkan ke nomor ijazah. Nomor ijazah itu bukan nomor yang ada di atas ijazah, bukan. Tetapi nomor ijazah di sini adalah nomor yang di bawah kanan atau kiri saya lupa, dan ada keterangan DN berapa. Jadi tidak hanya nomor tapi ada hurufnya. Nah itu yang diisikan, jangan diisi di nomor yang di atas, itu jangan, itu bukan nomor ijazah. Jadi nomor ijazah itu tidak tertulis dengan begitu terlihat, tapi di pojok kiri atau kanan agak kecil memang, tapi di situ nanti teman-teman tetap bisa membacanya, dan itu adalah nomor ijazahnya. Ada aja yang masih salah mengisi nomor ijazah, yaitu diisi dengan nomor yang di atas. Nah itu adalah pengisian yang salah. Silahkan dilihat dulu apakah benar atau salah pengisian nomor ijazah itu, jangan sampai salah. Tanggal ijazah itu kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu nanti akan ada tempat dan tanggal ditandatangani. Nah itu tanggal ijazahnya. Jadi kapan ijazah itu ditandatangani, itu adalah tanggal ijazahnya. Pejabat itu adalah pejabat yang menandatangani ijazah teman-teman. Di bagian bawah itu kan ada nama pejabatnya. Nah itu yang ditulis nama pejabatnya di situ. Itu untuk pengisian data pendidikan. Jadi langkah pertama silahkan ubah dulu dengan cara mengklik tombol ubah di sini untuk mengoreksi data yang sudah terotomatis terisi, yaitu data ijazah ketika teman-teman mendaftar atau teman-teman gunakan untuk mendaftar. Setelah itu silahkan klik menu tambah pendidikan. Nah ini pengisiannya caranya adalah tambahkan dulu yang ijazah SMP baru SD, jangan SD dulu. Jadi dari SMA, SMP baru SD. Jadi urutannya seperti itu ya. Untuk penambahannya itu nanti isinya juga sama, kolom-kolomnya juga akan sama seperti ini. Jadi ada tingkat pendidikan, silakan yang SMP dipilih SMP, jurusan itu nanti ketikkan SMP saja itu akan muncul nanti nama sekolahnya teman-teman. Akreditasi itu akreditasi ketika lulus, tempat itu adalah kabupaten atau kota. Jadi bukan alamat lengkap, bukan alamat lengkap sekolah, tapi cukup kabupaten atau kota sekolah teman-teman. Nomor ijazah jangan lupa, jangan diisi yang di bagian atas ijazah, bukan, tapi di bagian bawah kanan, kalau nggak kiri saya lupa. Jadi nomor ijazah itu cuma nggak terlalu panjang ya, ada hurufnya DN bla 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 bla, itu nomor ijazah. Nah tanggal ijazah seperti tadi keterangannya, pejabat juga seperti tadi. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk pengisian riwayat kursus. Nah ada menu tambah atau tadi di riwayat kursus. Nah yang ingin saya sampaikan adalah bagi teman-teman untuk riwayat kursus itu tidak wajib diisi sebenarnya. Jadi teman-teman kalau tidak punya riwayat kursus ya sudah, lanjut ke step berikutnya, nggak usah diisi, nggak usah diapa-apain, intinya sudah lanjutkan ke step berikutnya. Nah pesan saya nih, kursus-kursus itu jangan semua kursus dimasukkan. Bagi teman-teman itu ya pilihlah salah satu kursus saja, misalkan kursus yang memang masih ada hubungannya dengan penjaga tahanan ataupun S1 keimigrasian, misalkan kursus bahasa Inggris atau kursus IT. Nah itu bisa dimasukkan. Tapi kalau kursus-kursus dengan skala kecil nggak usah dimasukkan. Karena apa? Di sini ada nomor sertifikat. Jadi setiap kursus itu pasti nanti akan diberikan sertifikat. Nah sertifikat itu adalah bukti bahwasanya teman-teman benar-benar mengikuti kursus tersebut. Kita lanjutkan. Intinya itu untuk kursus bagi teman-teman yang baru lulus nggak usah diisi. Baru lulus SMA misalkan, sudah nggak usah diisi untuk kursus ini. Begitu juga dengan pekerjaan. Nah pekerjaan di sini teman-teman yang baru lulus kan pasti belum pernah bekerja. Nah itu nggak usah diisi juga. Ini karena tidak wajib diisi. Nah ini teman-teman itu untuk pekerjaan kan kemarin juga sempat mengisi ketika pendaftaran, itu bisa diubah. Kalau memang mau dimasukkan silakan diubah.
dikoreksi apakah sudah benar nomor SK-nya dan lain sebagainya. Tapi saya ingatkan ini tidak wajib diisi ya. Jadi teman-teman yang memang bekerjanya mohon maaf cuma di bagian-bagian ataupun perusahaan yang belum bonafit, nah belum punya nama besar, itu mending tidak usah diisi, jadi dilewati saja. Begitu juga untuk riwayat penghargaan dan riwayat prestasi, ini juga tidak wajib diisi. Nah, untuk riwayat pekerjaan seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan ada nama instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor. Nah, ini kan daripada teman-teman bingung, lebih baik lewati aja, nggak usah diisi untuk data pekerjaannya karena nggak wajib diisi ya. Begitu juga dengan riwayat penghargaan. Nah, riwayat penghargaan ini ya nggak usah diisi juga kalau teman-teman memang nggak punya penghargaan apa-apa. Jadi nggak perlu khawatir, ini tidak akan mempengaruhi kelulusan pemberkasan karena ini hanya data tambahan saja. Termasuk juga dengan riwayat prestasi. Nah, bagi teman-teman yang punya prestasi bisa dimasukkan. Jadi skalanya minimal tingkat kabupaten. Kalau cuma tingkat RT, RW, nggak usah diisi. Tapi prestasi yang diisi di sini adalah untuk tingkat kabupaten minimalnya, bisa kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Jadi kalau teman-teman punya prestasi silahkan diisi, kalau nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Sekali lagi karena ini bukan data wajib, cuma data tambahan dan tidak akan mempengaruhi kelulusan pemberkasan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke data keluarga. Nah, data keluarga ini teman-teman silahkan persiapkan KK-nya. KK-nya tidak hanya KK keluarga teman-teman, tapi juga KK dari saudara kandung. Misalkan teman-teman punya kakaknya sudah menikah dan menjadi kepala keluarga atau sudah pisah kakak. Kan ada seperti itu. Teman-teman yang lulus, mendaftar dan lulus itu punya saudara kandung dan saudara kandungnya sudah menikah. Ketika sudah menikah pasti kakaknya akan beda, ya kan? Nah, itu disiapkan kakaknya saudara kandung kalau memang saudara kandungnya sudah menikah. Oke, di sini ada tambahkan riwayat istri atau suami. Ada pertanyaan, Bang, kalau pas mendaftar saya belum nikah, tapi ketika sudah mendaftar saya sudah nikah, itu istri dimasukkan enggak? Itu data suami dimasukkan enggak? Dimasukkan. Jadi dari BKN menyarankan bahwasanya data keluarga yang dimasukkan di sini adalah data yang terkini. Jadi meskipun dulu pas daftar itu belum nikah, tapi karena menunggu agak lama kan ini 1 tahunan, selama menunggu itu teman-teman sudah menikah, itu silahkan diisikan nama istri, nama suaminya. Jadi besok ketika sudah mulai bekerja di instansi masing-masing, di UPT masing-masing, itu nanti langsung mengurus ke kepegawaian bahwasanya teman-teman sudah menikah, nanti akan diminta untuk melengkapi data nama istri atau suaminya. Kalau yang sudah punya anak juga data anaknya, termasuk akte lahir anak, termasuk juga dengan buku nikahnya. Nah, itu nanti bisa dilengkapi ketika teman-teman sudah mulai bekerja. Jadi untuk data keluarga ini yang pertama silakan diisi sesuai dengan data yang terkini. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan anak, orang tua kandung, saudara kandung. Nah, bapak ibu mertua kalau sudah punya punya keluarga kan ada bapak ibu mertua. Jadi ini diisi semuanya ya. Meskipun saudara kandung sudah beda kakak, itu tetap harus diisi. Misalkan di sini nih, tambah riwayat istri atau suami. Nah, kemarin ada pertanyaan, Bang, apakah kalau istri atau suami atau orang tua itu bukan PNS tetap harus diisi? Ya, tetap harus diisi. Dan di sini kan ada keterangan, kosongkan bila bukan PNS, tapi tetap data-datanya diisi. Bukan berarti kosongkan itu terus tidak diisi, bukan. Jadi tetap harus diisi. Kenapa di sini ada kolom NIP? Karena untuk teman-teman yang memiliki orang tua, memiliki saudara kandung dari PNS, itu pasti
akan memiliki NIP, dan ketika memasukkan NIP-nya ini terus diklik dicari NIP, itu akan otomatis terisi data-datanya. Nah, kalau yang kasusnya keluarganya bukan PNS, yaitu nanti diisi manual mulai dari NIK, nomor KK, NIP-nya dikosongkan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, status perkawinan, akte menikah, tanggal menikah, status hidup. Nah, ini harus diisi semua, jadi tidak boleh dilewati. Ini kan untuk tambahkan riwayat istri atau suami bagi teman-teman yang sudah menikah. Dan sekali lagi, meskipun dulu pas pendaftar belum menikah tapi sekarang udah menikah, ya tetap harus diisi datanya, karena data yang diperlukan adalah data yang terkini. Kita lanjutkan, tambah riwayat anak. Nah, ini juga kolom-kolomnya sama, jadi intinya silahkan persiapkan kakak masing-masing, entah itu kakak saudara kandung yang sudah pisah kakaknya pun tetap harus disiapkan, karena di sini ada NIK dan nomor kakak. Jadi nomor kakak misalkan punya kakaknya itu udah nikah dan dia kan kakaknya beda, silakan kakaknya itu diminta terlebih dahulu untuk pengisian data DRH ini, karena nanti nomor kakaknya pasti beda, akan beda dengan nomor kakaknya teman-teman. Seperti itu kurang lebih untuk riwayat keluarga. Intinya adalah untuk pengisian ini teman-teman harus hati-hati dan disesuaikan dengan kakaknya. Jadi kakak teman-teman itu nanti digunakan sebagai acuan untuk mengisi data keluarga ini ya. Jadi untuk data keluarga acuannya adalah KK, kartu keluarga. Saya rasa itu untuk data keluarganya sudah saya jelaskan. Untuk pengisiannya saya rasa tidak ada masalah, karena kolom-kolom yang diisi seperti NIK, nomor KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, itu semuanya sudah ada di kakaknya teman-teman. Nah, saya rasa itu nggak ada masalah. Organisasi, langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon PNS. Nah, organisasi itu misalkan teman-teman punya OSIS. Nah, OSIS itu bisa dimasukkan, atau dulu ketika kuliah ikut organisasi kemahasiswaan itu juga bisa dimasukkan. Itu jabatannya apa, tanggal mulai ikut organisasi kapan, tanggal selesainya kapan, tempatnya di mana. Terus pemimpin organisasi itu nama pemimpin organisasi ketika teman-teman mengikuti organisasi tersebut. Jadi misalkan OSIS, dulu ketua OSIS pas teman-teman ikut itu siapa namanya, bukan ketua OSIS yang sekarang loh ya. Jadi itu yang penting. Terus ada keterangan lain-lain. Nah, ini teman-teman harus hati-hati juga mengisi nomor surat keterangan catatan kepolisian, nomor suratnya berapa ditulis, dan benar-benar harus sesuai dengan nomor yang ada di SKCK, karena SKCK-nya kan nanti akan diunggah. Itu nanti akan dicocokkan kesesuaian nomornya dan SKCK yang diunggah. Tanggal surat SKCK sama seperti tadi, tanggal itu di bagian bawah, kapan SKCK itu ditandatangani. Pejabat penandatangan silakan diisi yang menandatangani itu siapa, di bawahnya kan itu pasti ada namanya. Nomor surat keterangan sehat, tanggal surat keterangan sehat, dokter surat keterangan sehat. Nah, ini kemarin saya sudah nyari informasi apakah yang dipakai untuk nomor itu nomor kesehatan jasmani atau nomor kesehatan rohani. Saya belum mendapatkan informasi, jadi saya belum bisa memberikan apakah yang dimasukkan nomor data kesehatan jasmani atau nomor suket rohaninya. Nah, saran saya silahkan tanya ke badan kepegawaian daerahnya masing-masing. Misalkan di BKD Yogyakarta ya tanya ke BKD Yogyakarta, atau tanya ke Kanwil. Tapi kemarin ada yang berkomentar sudah tanya ke Kanwil masing-masing, tapi pihak Kanwil mengatakan karena ini pemberkasan online, itu nanti yang memberikan aturan dari BKN, dan disarankan untuk tanya ke BKD, Badan Kepegawaian Daerah masing-masing. Nah, silahkan dicoba tanya ke Kanwil dulu. Kalau jawabannya seperti itu ya
mau nggak mau tanya ke BKD. Jujur saya juga belum bisa memberikan jawaban untuk nomor surat keterangan sehat. Nomor surat keterangan nafsa, tanggal surat keterangan bebas nafsa, pejabat penandatangan surat keterangan bebas nafsa, sama seperti tadi. Keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, ini bagi teman-teman keterangan lainnya silakan dikosongi atau diberi garis datar saja. Kecuali bagi penyandang disabilitas bisa diberikan keterangan bahwasanya sebagai penyandang disabilitas, disabilitasnya apa ditulis. Misalkan di sini pendaftar disabilitas tunanetra, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini, ya, unggah dokumen. Saran saya, sebelum teman-teman mengunggah dokumen yang ada di sini, silahkan isian tadi itu diteliti atau dikoreksi lagi. Seperti di video bagian pertama, saya sarankan untuk mengisi DRH ini jangan sendirian, tapi dengan temannya, 2 atau 3 teman, dan silahkan meminta teman itu untuk saling mengoreksi pengisian DRH ini. Jangan sampai keliru atau ada yang terlewat. Karena apa? Ketika teman-teman itu nanti sudah memilih untuk mengakhiri apa itu namanya? Mengakhiri pengisian DRH, itu untuk DRH-nya itu tidak akan bisa diulangi pengisiannya. Itu benar-benar sudah akan masuk ke BKN ya. Jadi jangan klik tombol akhiri dulu sebelum teman-teman melakukan pengkoreksian data-data yang sudah diisikan. Jadi jangan diklik akhiri, tapi silahkan teman-teman untuk mengkoreksi terlebih dahulu agar benar-benar data yang diisi itu sesuai dan tidak ada yang terlewat. Nah, setelah itu kalau memang sudah merasa benar sudah fix data-data yang diisikan, nah selanjutnya mengunggah file-file yang ada, file scan ijazah pendidikan asli. Ingat di sini ukuran maksimal 500 KB, tidak boleh lebih dari 500 KB. Saya sarankan sih ukurannya sekitar 400 KB. Kalau nanti 100 KB itu bisa blur. Jadi sebelum diunggah, silahkan teman-teman itu cek dulu apakah hasil scanannya itu blur atau tidak, bisa dibaca atau tidak. Karena apa? Kadang ada hasil scanan yang dia tidak bisa dibaca karena terlalu kecil filenya, sehingga itu juga nanti akan berpengaruh. Kalau tidak bisa dibaca ya gimana pihak BKN mau menelitinya, kan seperti itu. Transkrip nilai. Nah, transkrip nilai kemarin itu ada keterangan ternyata transkrip nilai yang diisikan itu bisa di bagian belakang ijazah teman-teman. Jadi belakang ijazah itu kan ada nilai. Nah, itu yang di-scan juga bisa. Oh ya, untuk ijazah itu pendidikan terakhir ya, tidak semuanya. Jadi scan ijazahnya itu kalau mendaftar SLTA ya hanya scan ijazah SLTA. Kalau pendaftar pakai S1 ya scan ijazah S1 yang digunakan untuk mendaftar. File scan surat pernyataan super 5 poin. Nah, surat ini silakan diunduh, diisi dengan diketik, lalu ditandatangani oleh teman-teman semuanya surat pernyataan tersebut. Nanti dilihat keterangannya di situ apakah harus pakai materai atau tidak. Kalau pakai materai nanti silakan dibubui materai, kalau tidak usah. Jadi biasanya kan untuk surat keterangan di bagian bawah itu ditanda tangan, itu nanti kan ada keterangan kotak dan di situ ditulis materai, berarti itu harus pakai materai. Kalau tidak ada keterangan apa-apa dan tidak ada pengumuman lebih lanjut, ya nggak usah pakai materai, nggak masalah. Tapi tetap pakai materai biasanya untuk surat pernyataan itu biasanya tetap pakai materai, jadi siapkan materainya. Scan file SKCK dan diunggah. Scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini kemarin juga ada pertanyaan digabungkan atau seperti apa. Kalau seperti ini saya yakin pasti digabungkan antara sehat jasmani dan sehat rohani. Tapi kan yang timbul pertanyaan itu nomornya yang dipakai di mana itu belum saya mendapat jawaban. Saya belum mendapatkan jawabannya. Jadi memang untuk
surat sehat jasmani dan rohani itu nanti digabungkan, karena di sini untuk menu unggahnya itu teman-teman cuma ada satu ya, ini di sini ya. File scan surat bebas nafsa, di scan lalu diunggah. File scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir. Nah itu kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja ya, bukti pengalaman kerja. Kalau nggak punya nggak usah, nggak wajib juga untuk pengalaman kerja. File scan daftar riwayat hidup DRH. Nah jadi teman-teman kalau sudah selesai DRH dan yakin data yang diisi itu betul, silahkan di print terlebih dahulu. Dan di sini nanti teman-teman hasil print DRH seperti ini. Untuk nama di tanda bintang ini silahkan diisi menggunakan tinta warna hitam dengan huruf kapital. Nah disesuaikan dengan data yang di atas. Kalau Gresna ya berarti ditulis Gresna. Simalungun dalam tanda kurung kap itu juga harus sama tulisannya. 31081993 tanggal lahir itu juga sama. Jadi itu diisi menggunakan tinta hitam dan dengan huruf kapital semua, kurang lebih seperti itu. Nah ini keterangannya, ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Jadi untuk pengisian DRH ya teman-teman yang online tadi, silahkan diisi dengan huruf kapital semua, jangan diisi dengan huruf kapital dan kecil tapi kapital semuanya. Jadi seperti itu. Nah setelah DRH ini di print, silakan dibubui materai dan ditandatangani. Setelah itu baru teman-teman itu nanti mengunggah hasil DRH-nya tersebut. Bang, ini tanggalnya diisi kapan? Tanggal itu diisi ketika teman-teman menandatangani. Misalkan ditandatangani tanggal 6 November 2020 ya diisi 6 November 2020 seperti itu. Tapi kayaknya ini otomatis, kalau saya lihat otomatis ketika teman-teman selesai mengisi DRH dan print itu otomatis muncul tanggalnya sendiri ini kalau saya lihat. Nah oke, jadi itu untuk pengisian DRH bagian keduanya. Mohon maaf kalau terlalu cepat, tapi saya yakin teman-teman juga tidak akan ada kesulitan untuk mengisi DRH ini meskipun penjelasan saya terlalu cepat. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Pesan terakhir saya itu tadi, silahkan mengisi DRH bersama-sama, jangan mengisi sendirian agar teman-teman bisa saling mengoreksi. Yang kedua, sebelum mengisi DRH, untuk berkas-berkas yang akan diunggah silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi berkasnya dibuat dulu baru ngisi DRH. Jangan ngisi DRH dulu baru buat berkas, jangan, tapi buat berkasnya dulu baru teman-teman mengisi DRH. Oke, saya rasa sekian untuk video saya kali ini. Di bagian pertama sudah saya jelaskan, silahkan kunjungi di kolom komentar, saya sertakan linknya. Silahkan tonton bagian pertama dulu baru lanjut tonton bagian kedua ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.